Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, kita jumpa lagi di channelnya MTC ya, dalam rangka belajar bersama mengatasi masalah-masalah handphone. Kita akan cari solusinya setiap kasus-kasus yang datang ke counter kita. Oke, kali ini ada handphone yaitu Samsung A01 ya ini. Di sini SMA015F_DS ya. Ini Samsung A01 dengan kasusnya yaitu nyangkut akun Google atau FRP, Factory Reset Protection. Berawal dari user ini mereset handphonenya atau mengembalikan ke pengaturan pabrik, ternyata lupa akun Google dan juga passwordnya. Kita kali ini punya PR untuk membypass atau menjebol akun Google yang lupa atau FRP. Untuk caranya sendiri, kali ini kita akan mencoba belajar mencari solusi atau cara membypass FRP atau akun Google ini dengan tanpa PC ya. Sebenarnya sih untuk membypass ini kita butuh HP helper ya, HP penolong sebagai mediasi atau ini ya penyambung di saat kita memprosesnya. Oke, kita akan install dulu aja seperti biasa. Seperti apa, kita klik mulai, kemudian kita di sini berikutnya agak susah. Nah, di sini muncul notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik. Sambungkan ke WiFi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda. Jadi di sini kita diminta untuk memverifikasi identitas. Itu yang dimaksud adalah akun Google ya. Karena tadinya itu tidak bisa dikeluarkan. Sekedar sharing atau tips. Sebenarnya permasalahan ini sederhana ya sobat-sobat semua. Perlu diingat, jadi kita sebelum mereset atau mengembalikan handphone itu ke pengaturan pabrik atau ke pengaturan awal, kalau seumpama handphone itu masih bisa masuk menu, itu diusahakan kita masuk opsi pengembang. Itu ada opsi yaitu OM ya. Itu OM-nya itu diaktifkan dulu sebelum kita reset. Itu kalau kita bisa masuk masih bisa masuk ke pengaturan atau masih bisa masuk menu ya. Nah, yang kedua, antisipasinya sebelum kita mereset mengembalikan handphone itu ke pengaturan awal, kalau memang tidak dengan mengaktifkan OM, kita bisa melogout akun Google yang ada ya, yang tersedia di situ. Kadang-kadang kan tidak satu aja kok user itu menggunakan akun Google. Pokoknya semua akun Google yang ada di handphone kita logout. Tapi emang di situ rata-rata fiturnya bukan logout, tapi fitur hapus ya, hapus akun. Kita hapus dulu akunnya baru kita reset. Sebenarnya itu permasalahannya. Jadi cukup sederhana. Itu sebagai tips dan share buat sobat-sobat sebelum melakukan pengaturan awal atau mereset handphone sendiri. Oke, kita balik lagi fokus ke HP ini, yaitu akan mencoba belajar bersama membypass akun Google dari handphone Samsung A01 ini. Di sini setelah muncul verifikasinya ya. Jadi kita mau tidak mau harus menghubungkan jaringan ya. Jaringannya terserah, bisa pakai WiFi, bisa juga dengan data seluler. Dengan WiFi aja ya. Oke, sambungannya WiFi sudah tersambung, kita baru bisa mengklik berikutnya ya. Setelah tersambung jaringan itu, kemudian memeriksa update.
Proses ini mungkin perlu beberapa menit. Di sini untuk handphone ini kita sengaja ya akan merinci secara detail, secara pelan-pelan ya, dalam mengupas tuntas FRP-nya ya, akun Google-nya. Karena handphone ini maaf ya, bisa dibilang belum mewah-mewah banget. Tapi kalau misalkan udah nyangkut akun Google yang versinya itu di atas 11 ke atas, itu cukup merepotkan. Tapi kalau versinya masih 10 ke bawah mungkin bisa pakai dengan cara-cara yang mudah ya, dengan cara-cara yang simple. Kita akan coba cek dulu ini tipe Samsung A01 ini di versi Android yang keberapa, dan UI-nya UI yang keberapa itu juga pengaruh besar ya, antara UI 1, UI 2, UI 3 dan seterusnya, UI 4. Kemudian versi Androidnya itu juga sangat berpengaruh untuk support dan tidaknya cara-cara yang sederhana itu. Kita akan cek dulu ya. Kita tunggu sebentar untuk loadingnya. Jadi kita akan bahas tuntas secara detail dan pelan-pelannya. Nah, di sini kita disuruh untuk verifikasi PIN dulu ya. Ponsel Anda telah di reset pabrik, masukkan PIN Anda untuk membukanya. Otomatis tidak hafal ya PIN-nya. Nah, di sini ada pilihan lain, yaitu gunakan akun Google saya. Coba kita klik seperti apa kalau kita mengklik akun Google. Nah, di sini tidak ada bahasa lewati ya, tidak ada tulisan lewati. Otomatis kita mau nggak mau juga harus memverifikasi atau memasukkan akun yang sudah terdaftar sebelumnya di HP ini. Perangkat ini di reset. Untuk melanjutkan, masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini. Ya, karena dibawa ke konter otomatis user lupa kan ya. Oke, kita akan pelajari bersama-sama. Kita sebelumnya akan kembali lagi ke tampilan awal ya. Untuk sebelumnya mungkin ya kita akan menggunakan bahasa Inggris aja ya, karena untuk saat ini, untuk keperluan saat ini, handphone ini dengan kasus FRP, di saat kita menjebolkan kita akan menggunakan bahasa Inggris saja ya. Oke, setelah itu kita akan mengaktifkan fitur tollback ya. Jadi tekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan. Nah, di sini berarti udah aktif ya. Setelah tampil seperti ini, kita akan menggambar huruf L ya, huruf yang terbalik lah. Kita gambar seperti ini. Muncul seperti ini, kita pilih while using the aplikasi. Karena dalam keadaan tollback kita tidak bisa menekan satu kali ya, kita harus menekannya 2 kali. Kita ketuk 2 kali, semuanya kita ketuk 2 kali ya, tidak bisa 1 kali. Nah, sampai di sini kita akan mengucapkan kata-kata perintah, yaitu Google Assistant. Google Assistant. Nah, secara otomatis dia akan muncul Google Assistant-nya. Di sini kita juga akan mengucapkan perintah lagi ya. Sebenarnya cara ini bisa aja dengan lewat kirim juga bisa, cuman kita ambil salah satunya aja. Kita akan menggunakan rekaman ini ya, rekaman suara aja untuk perintahnya. Kita akan mengucapkan salah satu link, yaitu YouTube. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke menu YouTube ya, ke browse YouTube. Nah, sampai di sini kita nonaktifkan dulu ya untuk tollbacknya. Untuk tollbacknya kita nonaktifkan dulu dengan menekan seperti tadi, sama di saat kita mengaktifkannya, yaitu kombinasi tombol power dan volume atas. Kita tekan secara bersamaan. Nah, udah ada suara ya bahwasanya tollbacknya off. Nah, berarti kita bisa menggeser-geser atau mengklik semuanya ini dengan tanpa 2 kali klik. Setelah itu kita pilih bagian pojok gambar orang, lingkaran nih yang dilingkari, kita klik, kita pilih gambar lingkarannya, kemudian klik setting. Setelah itu kita klik about ya.
Sampai di sini kita akan memilih YouTube Term of Service. Nah, sampai di sini kita klik accept dan continue. Kemudian di sini jangan add akun ya, kita pilih no thanks. Kemudian kita diarahkan di sini ya. Kita fokus di bagian atas, di bagian link. Kita akan memasukkan salah satu link untuk ke browse ya. Linknya sangat banyak ya, kita bisa memilihnya seperti link-link yang tersohor yang sering saya gunakan seperti Halo Tutorial, Magelang Flasher, IDT Solution atau ADD Room, PN Room, sangat banyak. Terserah sobat-sobat semua sila memilihnya link yang mana. Kita kebetulan akan mencoba dengan link blog pribadi ya, yaitu di mediateknik seluler 10.blogspot ya, blogspot.com. Nah, kita akan masuk. Nah, di sini secara otomatis kita udah masuk ya ke link blog pribadi MTC. Kita akan fokus di FRP Google akun. Kita klik di folder FRP Google akun. Nah, di sini kita akan mencoba cek dulu handphone ini ya, yaitu dengan kita akan mencoba yang ini. Kita akan coba open setting Samsung. Nah, secara otomatis kita masuk ya ke dalam settingan ini. Kita cek untuk handphonenya, yaitu Samsung Galaxy A01 ya. Model numbernya SMA015F_-. Kita coba untuk keseluruhannya, yaitu software informasi. Nah, di sini untuk One UI-nya itu One UI Core-nya itu udah di versi 31 ya. Untuk Android-nya sendiri di versi yang ke-11. Nah, untuk yang saya bilangin tadi, untuk UI 3.1 dan selanjutnya ke atas itu memang cukup merepotkan. Beda dengan kalau misalkan di sininya UI 2 atau UI 1 kemudian Androidnya masih Android 10 ke bawah, itu biasanya dengan cara-cara yang lama juga masih bisa. Kita akan buktikan apakah ini masih support dengan cara yang lama, yaitu di UI di One UI-nya itu di 31, kemudian Android-nya 11. Di sini juga kita tidak berfungsi ya untuk memunculkan fitur opsi pengembang atau developer ya. Kita kembali lagi. Kita akan coba dengan mengganti passwordnya atau polanya itu dengan cara seperti lama. Apakah masih support atau tidak ya? Kita di sini akan coba buka open lock screen setting. Kita akan coba. Nah, dia balik lagi ya. Berarti untuk versi UI 31 ini dan Androidnya ke-11 ini itu tidak support ya untuk mengganti polanya atau pinnya itu. Kita akan coba cari cara lain untuk membypassnya. Yang pertama, kita akan masuk atau membuka Galaxy Store ya. Kita open di sini di folder spesial alternatif APK Android. Kita open Samsung Galaxy Store. Kita akan coba untuk masuk ke sini di Samsung Galaxy Store. Nah, kemudian kalau dipinta update, kita akan mengupdate-nya dulu ya. Kita update dulu Samsung Galaxy Store-nya. Jadi sobat-sobat, kita akan mencoba secara rinci dan pelan-pelan ya. Karena untuk Samsung yang UI-nya ya udah UI 3.1 ke atas, itu memang cukup merepotkan ya kalau kita pengen membypassnya itu tanpa komputer. Tapi kalau untuk UI-nya di bawah
31 seperti UI 2 ya atau UI 1 dan Androidnya masih di Android 9, 10, itu kita masih bisa simple dengan merubah tadi ya, membuka open lock screen-nya. Oke, Galaxy Store-nya sedang penginstalan. Nah, karena tadi barusan diupdate, kalau di saat penginstalan kita ya balik lagi, kita kemudian coba membukanya lagi ya. Karena tadi pengupdatean dia secara otomatis langsung balik lagi. Nah, kalau sudah diupdate, maka secara otomatis kita sudah bisa masuk ya untuk ke Galaxy Store-nya itu. Coba mencari aplikasi, yaitu aplikasi OS 14 ya. Di sini udah muncul ya, OS 14 launchernya. Kita klik saja, kemudian kita install ya, aplikasi ini kita install. Kita download dulu ya, kemudian kita install. Nah, di sini kita emang diperintahkan untuk memasukkan akun Samsung ya. Kemudian kita masukkan akun Samsung yang sudah ini ya, yang sudah dibuat atau bikin baru juga terserah. Tetapi akun Samsung yang di sini kita akan gunakan juga di handphone helper nanti ya, di handphone penolong tadi. Makanya kita terangkan dan kita rinci satu persatu, kita fokus di sini dulu. Jadi kalau memang misalkan sobat itu membuat akun Samsung yang baru, itu jangan sampai lupa, karena akun Samsung yang baru itu kita akan pergunakan di handphone penolongnya ya, di handphone helpernya atau handphone mediasinya. Karena kita sudah punya akun, kita akan masukkan akun Samsung yang sudah tersedia atau sudah punya ya. Kita masukkan dulu akunnya. Kita akan menggunakan akun Samsung pribadi dari Media Teknik Seluler ya. Mungkin cukup lama ya, tapi ya itulah resiko, kita harus bersabar dan telaten. Kalau sudah masuk ke sini, kita setujui. Di sini kita dipinta kode ya, dengan nomor yang terhubung di akun saya ya. Oke, kalau sudah terhubung ke akun Samsung ya, secara otomatis pendownloadannya berlangsung. Jadi barangkali sobat-sobat belum punya akun, jadi kalau mau membypass HP ini lewat cara seperti ini, jadi siapkan dulu akun Samsungnya ya. Dan jangan lupa passwordnya, karena itu dibutuhkan juga nanti di handphone helpernya ya, di handphone penolongnya. Kalau sudah terdownload, kita buka saja. Nah, secara otomatis ya kita akan masuk ke menu ya, tapi menu ini belum normal ya, tidak bisa dipakai. Jadi kalau di saat di restart handphonenya ya, dia kekunci lagi. Kita klik enter, kita geser-geser, kemudian klik start. Nah, kita akan masuk ke menu, tapi dengan fiturnya OS 14 launcher ya, bukan menu yang normal seperti yang biasa kita pakai. Oke, kita di sini ada menu-menu ya, seperti biasanya handphone-handphone yang biasa kita gunakan. Nah, kemudian di sini akunnya, di akun Samsungnya kita harus pastikan bahwasanya akunnya sudah aktif ya, sudah masuk. Nah, setelah itu kita akan masuk atau mencari fitur accessibility ya. Kita akan masuk ke fitur accessibility, kemudian kita akan memilih fitur interaction and dexterity ya. Kita klik yang bagian ini, kemudian kita aktifkan asisten menunya, kita aktifkan ya. Oke, sudah tampil ya asisten menunya. Di sini kita next.
next semua ya. Kita next lagi, kemudian done, selesai. Ini juga kita aktifkan untuk universal switch-nya. Kemudian kita tekan asisten menunya lagi. Nah, di sini kan udah on ya, asisten menunya udah on. Kita akan klik select asisten menu item. Nah, di sini kita akan buang semua ya. Kita akan meninggalkan salah satu menu, yaitu menu setting, dengan cara mengklik ini ya. Kita klik terus. Sampai tertinggal ini ya, tertinggal cuma satu doang, yaitu menu setting. Setelah itu kalau tinggal satu di sini menu setting, kita akan kembali ya. Di sini udah tampil ya, di sini menunya ini udah tampil nih, menu asistennya. Kita akan kembali ke bagian setting. Setelah itu kita akan fokus ke bagian handphone helper, penolongnya ya. Otomatis karena di sini memakainya akun Samsung, kita harus menggunakan handphone helpernya HP Samsung juga ya, karena supaya bisa masuk ke akun Samsung. Oke. Untuk handphone yang akan di bypass ini kita sisihkan dulu. Kita akan fokus ke handphone helpernya atau handphone penolongnya ya. Oke, kita fokus ke handphone helper ya, penolongnya ini. Kita akan browsing ke salah satu link dimana kita membutuhkan aplikasi yang kita butuhkan untuk membypassnya ya. Kita akan masuk ke link yaitu Pix. Nah, di sini udah ada ya. Kita akan masuk di link pixfirmware.com apk ya. Kita masuk. Nah, kita pilih aja yang paling atas. Kita klik. Kemudian kita akan mendownload dua aplikasi yang kita butuhkan ya. Aplikasi yang kita butuhkan yaitu aplikasi Package Disable Pro sama Notification Bar ya. Kita download satu persatu. Oke. Kita download ya. Kemudian kita download lagi. Kemudian kita balik lagi, satu lagi aplikasi yaitu aplikasi Notification Bar. Kita download lagi ya. Oke, kalau sudah selesai kita akan cek di bagian downloadnya apakah sudah terdownload. Oh, udah ya. Ternyata ini handphone tadinya emang udah pernah ya, udah pernah dipakai untuk membypass juga sebagai helper, sebagai HP helper. Nah, kita akan menginstalnya ya. Yang pertama kita install adalah bagian bar setting akannya ya. Kita install notification barnya, tapi tidak usah dibuka ya. Kalau sudah selesai diinstal, tidak usah langsung dibuka ya. Kita klik selesai aja. Kemudian install aplikasi yang kedua yaitu Package Disable Pro. Maaf, malah dikliknya yang batal. Kita install ya Package Disable Pro nya. Ini juga sama ya, jangan dibuka. Kita klik selesai aja. Klik selesai. Kemudian kalau kita sudah install, kita cek dulu hasilnya ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Hasilnya yaitu aplikasi Notification Bar sama aplikasi Package Disable. Kemudian setelah berhasil kita install, kita akan masuk ke bagian pengaturan, masuk ke bagian akun, kemudian di bagian pencadangan ya, pencadangan dan pemulihan. Nah, di sini kita data cadangkan, klik. Kita matikan semua ya, kecuali bagian aplikasi. Ini kita centangnya dibuang semua. Centangnya buang semua kecuali di bagian aplikasi. Kita tetap ya centangnya, karena yang akan kita gunakan adalah cukup untuk aplikasi itu. Kita kemudian klik cadangkan. Kemudian kita tunggu sebentar sampai pencadangannya itu selesai. Oke, pencadangan sudah selesai ya. Nah,
Kalau pencadangan sudah selesai, berarti tugas dari handphone helper ini sudah selesai ya. Jadi sudah selesai untuk handphone helper ini. Kita akan fokus kembali ke handphone yang akan kita bypass. Jadi kita sisihkan dulu untuk handphone helpernya karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Artinya tetap ya dalam kondisi terhubung Samsungnya. Kalau sudah terbackup itu berarti tugas dia tinggal menunggu. Sekarang kita akan fokus ke handphone yang akan kita bypass. Nah, pertama kita akan masuk dulu ke bagian pengaturan. Kemudian kita akan masuk ke bagian akun dan backup ya. Nah, di sini kan tadi aplikasi ACT-nya udah kita siapin ya. Kemudian kita sentuh bagian aplikasi, bagian restore data, sama ini secara bersamaan ya. Secara bersamaan kita klik ya. Oke, kita akan coba klik secara bersamaan. Awas jangan sampai ini ya, jangan sampai keliru. Dan kita juga ini mengkliknya itu harus berbarengan ya. Kalau muncul seperti ini, kalau muncul sepertinya jangan sekali-kali diupdate ya. Karena kalau misalkan kita update, itu akan ada peringatan wrong ya, akan ada peringatan kesalahan. Jadi jangan sekali-kali diupdate kalau muncul update tadi. Emang untuk melakukan ini kita perlu kesabaran ya. Kadang-kadang kita berpuluh-puluh kali ini untuk melakukan seperti ini. Ini belum bisa ya, sampai muncul restore datanya itu tampil ya. Kita harus sabar dan pelan-pelan ya. Nah kayak gini terus, kita balik lagi. Pokoknya jangan sekali-kali di update ini bagian sisi ini. Di sesi ini kita benar-benar diuji ya kesabarannya. Ini sampai nongol aplikasi ini tanpa ada penghalang seperti ini ya. Kita itu harus berusaha seperti itu ya. Kita klik bersamaan lagi. Ternyata belum juga. Pokoknya kita harus tekun dan telaten ini. Di sesi ini emang benar-benar butuh kesabaran ini. Masih belum bisa son gagal maning son. Harus sabar ya sobat-sobat ini. Tapi ya mau gimana lagi nih, untuk cara seperti ini ya begini ini, jadi ya diperlukan ekstra kesabaran. Gagal maning son, gagal maning. Oke. Ternyata sudah berapa kali tadi. Pernah saya juga itu seperti ini sampai berpuluh-puluh kali baru benar. Karena ini tidak berhasil juga ya, tadi sudah beberapa kali, kita akan coba dengan alternatif lain tanpa menggunakan asisten ini ya. Kita akan menggunakan, coba ya, ini kita coba dulu. Biasanya pakai ini cuman kadang sampai berpuluh-puluh kali. Kita akan menggunakan cara lain. Nah, kita akan menggunakan mode ini ya. Jadi kita aktifkan dulu ya. Kita masuk ke tab accessibility button. Kita supaya muncul seperti ini ya. Kita akan dicoba dulu akan menggunakan kita dengan yang ini ya. Ini tadi udah beberapa kali enggak muncul, kita akan coba menggunakan tampilan ini. Kita kembali lagi ke bagian akun ya. Kita coba lagi, kita sama ya, untuk caranya sama, klik secara bersamaan bagian restore data sama
aplikasi ini, orang yang lagi merentangkan tangannya ini. Masih gagal Son. Awas ya sobat, jangan sekali-kali diupdate. Masih gagal Son. Nah, alhamdulillah nih berhasil nih. Ternyata pakai ini itu berhasil ya. Sampai di sini muncul sampai seperti ini tanpa terhalang updatean. Tapi jangan salah lagi juga, dalam mengklik aplikasinya ini juga kita harus mengklik secara bersamaan lagi ya sobat ya. Kita klik ini ya, mau secara bersamaan di bagian ini ya, secara bersamaan juga, jangan sampai terselang. Nah, alhamdulillah nih berhasil sobat. Jadi muncul ya aplikasinya. Nah, di sini akan muncul aplikasi yang kita backup di handphone helpernya yang tadi ya. Muncul semua di sini. Nah, di sini kita jangan pilih semua ya. Kita select all-nya, kita centangnya, kita buang. Kemudian yang kita butuhkan cuma 2. Jadi yang kita centang itu cuma 2, yaitu aplikasi yang telah kita install di handphone helper tersebut, yaitu aplikasi notification bar sama aplikasi package disable pro. Oke, kita centang dua-duanya. Kemudian kita pilih done. Nah, kemudian di sini kita pilih restore ya. Kita restore, pilih. Kemudian kita pilih install. Oke. Emang untuk tipe-tipe Samsung ini kalau misalkan tanpa PC agak sedikit ribet ya, apalagi untuk di UI yang 3.1 ke atas ya. Terus versi Androidnya yang ke-11 di sini sudah selesai ya, tadi restore 2 aplikasi tersebut. Nah, kemudian ini kita pilih Let's Data. Kalau sudah kita restore, kita akan kembali ke menu ya. Kita akan kalau sudah sampai ke menu, kita akan mencari aplikasi yang tadi kita restore ya, yaitu aplikasi notification bar sama package disable pro. Yang pertama kita yang akan kita buka adalah notification bar ya. Kita buka notifikasi barnya ini. Kemudian kita pilih bagian accessibility, kita klik. Kemudian kita pilih lagi bagian ya, install service. Kemudian di sini notification barnya kan dalam posisi off, kita klik, kemudian kita aktifkan. Kita klik allow. Kemudian kita balik lagi. Nah, di sini udah on ya. Kita balik lagi. Di bagian notification kita aktifkan lagi ya bagian notifikasinya. Nah, di sini kita pilih notification barnya, kita aktifkan lagi, kita allow lagi ya. Nah, di sini kita pilih don't show again aja. Oke, kemudian kita akan balik lagi ke menu. Di menu kita kembali memilih ke pengaturan ya. Kita pilih ke pengaturan, kemudian kita pilih privasi. Kita pilih privasi, kemudian pilih lagi permission manager. Nah, sampai di sini kita akan mencari data yang kita restore ya. Kita di sini akan pilih storage. Mungkin ada tipe yang lain dia adanya di media ya, di media dan foto. Tapi di sini untuk tipenya ini tidak ada ya, adanya storage. Kita pilih storage aja. Kemudian di sini kita klik titik 3 yang ada di pojok. Klik titik 3 yang ada di pojok, kemudian klik show system. Klik show system, secara otomatis muncul semua ya. Kita kemudian akan mencari aplikasi yang tadi kita install ya, yaitu package ya, disable pro nya tadi. Kita pilih di bagian si package, ini kita pilih ya, kita klik saja package disable pro nya, kemudian kita klik allow management of all files. Nah, kita ke sini allow.
Kalau sudah di allow, kita kembali lagi ya, kita kembali lagi ke menu ya, sampai ke menu ya. Maaf sobat semua, ada video yang tidak terekam nih beberapa detik. Kalau sudah sampai ke menu, kita buka aplikasi package disable pro nya ya. Harap maklum, tadi kebetulan ada user datang menanyakan servisan. Kemudian kita pilih aktifkan. Di sini kan ada pilihan cancel, you install sama activate ya. Kita pilih activate. Sampai di sini kita centang ininya. Tapi jangan dikonfirmasi dulu. Kita aktifkan dulu ininya, wifi-nya, internetnya kita aktifin dulu. Kemudian baru setelah itu konfirmasi ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan diarahkan ke sini ya. Kita akan mencari, kita ketikkan saja kata-kata setup ya. Di sini setup, sit up ya. Kita ini, kemudian kita klik ya. Ini yang pertama, ini dulu kita klik. Nah, kemudian kalau misalkan muncul kolom seperti ini, ini ada bacaan disable, kita centang disable-nya ya, kita centang disable-nya tuh. Scrollnya ya udah bisa ini. Setelah itu kita balik lagi. Kalau sudah tercentang kita balik lagi. Kemudian kita akan mengklik satu lagi ya, yaitu Samsung Setup Widget. Kita klik lagi, kemudian clear data ya. Di sini kita coba ulang lagi ya untuk memastikan. Kita clear data lagi. Oke, di sini udah kosong. Kemudian kita tinggal balik lagi aja. Maaf sobat, tadi terganggu ya, ada konsumen. Nah, setelah kita kembali kemudian secara otomatis kita disuguhkan dengan tampilan seperti ini ya. Akan coba next ya, kita klik next. Oke. Kemudian muncul ya di sini. Kita skip aja ya, untuk bagian ini kita skip saja. Alhamdulillah ya, ini finish, kita klik finish. Nah, selesai sudah. Jadi alhamdulillah berhasil ya. Oke teman-teman, mungkin ya video ini emang terlalu panjang durasinya. Dan ini ya, karena cukup ribet, tapi sengaja dibikin detail banget supaya tidak salah langkah ya. Karena kalau misalkan salah langkah itu ya biasanya sih gagal. Kita ulang lagi dari awal ya. Oke, demikianlah hasil dan akhir solusi dari Samsung A01 yang mentok di akun Google atau kena FRP ya, Factory Reset Protection. Jadi alhamdulillah dengan tanpa PC kita berhasil untuk membypass-nya ya. Benar-benar harus penuh dengan kesabaran. Oke, demikian saja video kali ini tentang mengupas tuntas sampai selesai, dan alhamdulillah berhasil. Terima kasih ya buat sobat-sobat atas doa dan supportnya. Mudah-mudahan video ini cukup bermanfaat dan berguna buat kita semua. Seperti kata pepatah, berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Salam sejahtera, sukses selalu, semoga aktivitasnya tetap lancar dan banyak rezeki, panjang umur dan tetap barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.